Bismillahirrahmanirrahim. Memperingati maulid Nabi contohnya lagi. Membaca maulid Al-Habsyi, membaca maulid Azab, membaca maulid Diba, membaca itu kada pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kada ada orang mulut. Zaman sahabat kada ada orang mulut. Nah, lalu acara-acara maulid itu bid'ah ngarannya. Apakah acara maulid ini sesat? Tergantung pelaksanaannya. Tergantung pelaksanaannya. Bila pelaksanaan maulid ini kada bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, maka acara maulid ini disebut dengan bid'ah yang baik. Bila acara maulid ini dilaksanakan dengan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka itu maulid ngarannya adalah sesat, yang wajib ditolak. Kayak apa acara-acara maulid yang dikatakan bid'ah yang baik? Di dalam kitab I'anah juz ketiga itu disebutkan bagaimana cara orang memperingati maulid Nabi sehingga menjadi kebaikan. Nah, di situ disebutkan bahwa dengan mengundang sekelompok orang, lalu dibacakan di situ sejarah-sejarah Nabi, kelahiran Nabi, dibacakan di situ perjuangan-perjuangan Nabi, dibicarakan di situ akhlak-akhlak Nabi, dibicarakan di situ tentang keterangan bentuk tubuhnya Nabi, dibacakan doa, dihidangkan makanan-makanan yang halal. Nah, sudah itu bubar. Nah, ini bid'ah, tapi ini baik. Kenapa dikatakan baik? Satu, mengumpul orang satu kebaikan. Membaca sejarah Nabi satu kebaikan. Berdoa bersama satu kebaikan. Memberi makan orang dengan makanan yang halal satu kebaikan. Nah, jadi berkumpul banyak kebaikan-kebaikan sehingga acara maulid Nabi tadi disebut adalah menjadi acara kebaikan ngarannya. Bujur aja di zaman Nabi itu kada ada mulut tuh bujur. Zaman sahabat kada ada maulid bujur. Cuma kandungan yang ada dalam maulid itu adalah sunnah. Kandungan dalam maulid itu adalah sunnah. Seperti berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, itu disuruh berkumpul-kumpul, silaturahmi, saling berjinak-jinakan, menjauh datangan, itu disuruh. Membaca sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi disuruh. Berdoa disuruh, bersalawat disuruh, memuji Nabi disuruh, memberi makan orang disuruh. Jadi maulid itu selama isinya, selama kandungannya hal-hal yang sunnah, maka maulid itu menjadi sesuatu acara bid'ah yang baik. Nah, apabila dalam maulid itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh Nabi, dalam acara maulid itu ada didapat hal-hal yang dilarang oleh Nabi, walaupun hanya satu di antara 10 kebaikan, tapi ada satu yang dilarang. Nah, maka acara maulid ini menjadi bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang mendatangkan dosa. Misalnya kayak apa? Nah, misalnya orang mengadakan maulid dengan duit nang kada halal. Nah, ini menjadi sesuatu sesat. Kan mengadakan maulid itu perlu duit. Duitnya kada halal. Sedangkan Nabi mengatakan kalau duit itu kada halal, bolehkahkan no ampunnya. Ini kada diulahkannya maulid. Nah, satu. Bila dalam acara maulid itu kayak apa aja baiknya, kayak apa aja bagusnya, tetapi ada yang kada halal itu jadi rusak semuaan. Jadi dalalah, jadi sesat. Jadi acara maulid yang kita gawe itu bukan mendatangkan berkah, tapi mendatangkan laknat dari Allah, karena itu sesat dalamnya.
Contohnya lagi, di dalam acara maulid itu halal, yang disiapkan ini barang-barang halal. Tetapi di dalam maulid itu ada munkarat, ada kemunkaran. Di dalam kitab fikih disebutkan di antara kemunkaran itu misalnya di tempat maulid itu ada patung umpamanya. Ada patung, baik patung burung, baik patung unta, baik patung sapi, baik patung manusia. Nah, maka berkumpul di tempat itu sudah menjadi satu kemunkaran. Kecuali kita kawa memecahkan patung itu. Nah, marilah kita memecahkan patung itu. Sariki ampun rumah banaham kita. Datang misalnya kita diundang orang ke rumah, macam maulid jar. Naik kita ke rumah orang, sekalinya sing kenalan ada ayam, no, patung ayam, laki bini ayamnya patungnya. Nah kita itu. Nah kalau aturan nang sebujurnya, nang mestinya itu mesti kita tegur. Kami kada naik ke rumah sini bila patung itu ada. Nah, bila jampun rumah kada kawa belikan dia lagi. Nah karena kada jadi apa-apa di situ kalau ada kemunkaran. Nah itu contohnya lagi di dalam acara peringatan maulid Nabi itu ada ikhtilatul rijal wan nisa, ikhtilat bercampur aduk laki-laki bini-bini, bercampur aduk artinya sini duduk laki-laki, sini bini-bini, sini laki-laki, sini bini-bini, bercampur aduk lain berbagi berdinding, nah berdinding sini kelompok bini-bini, sini kelompok itu ada ikhtilat ngarannya. Ini ikhtilat ini bercampur, sini laki bini, sini orang laki bini, sini laki bini, nah sini laki bini bercampur binian lakian jadi satu. Cakap binian di dinding, sini lakian. Nah bila mana ikhtilat tadi itu satu kemunkaran ngarannya, satu kemunkaran. Apabila itu terjadi maka maulid yang dilaksanakan tadi bukan jadi bid'ah hasanah tapi menjadi bid'ah dalalah ngarannya, bid'ah yang sesat. Ini bid'ah yang wajib ditentang. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa maulid itu haram, kita kada umpat orang mengatakan itu. Maulid itu sesat, kita kada umpat itu. Tapi kita mengatakan bahwa maulid itu bid'ah, itu bujur. Tapi apakah bid'ahnya ini baik atau kada tergantung apa isinya. Gantung apa isinya. Bila isinya bagus maka itu membawa kepada kebaikan.